Dan bagi Yesus, tepuk tangan yang meriah. Puji Tuhan, saudara, kita ada di hadirat Tuhan. Mari kita menyadari hal ini, Dia akan berbicara ke dalam hati kita, membuka firman kepada kita, menunjukkan posisi kita dalam Dia. Jadi ketika Anda merasakan jamahan ilahi, Anda bisa yakin Anda mencapai apa yang Anda cari. Apa yang kita harus cari? Daud berkata, saya mengejar musuh saya dan mencapai mereka. Kemudian dia memasuki fase kehancuran. Ada fase penganiayaan, mencapai, dan tahap menggunakan kuasa Tuhan untuk menghancurkan. Dia berkata, saya tidak kembali, saya tidak menyerah pada misi saya sampai benar-benar menghancurkannya. Saya menyelesaikan mereka. Itu yang Tuhan perintahkan untuk Anda lakukan. Ketika Anda hanya membaik saja, musuh akan kembali. Ketika dia dihancurkan, kehilangan kemampuan untuk menjamah Anda akan dia tidak akan kembali lagi. Jangan saya berdoa, Bapa, kami di sini dengan hati yang terbuka, kami di sini untuk mendengar firman-Mu, untuk memahami kehendak-Mu, untuk memperkuat, untuk memiliki arahan. Dan Tuhan, kami sekarang siap menerima. Tolong berkati kami. Tunjukkan kepada kami, berikan pemahaman tentang firman-Mu. Jadikan kami masing orang-orang pemenang. Ya Tuhan, saya mengasihi Engkau, saya menginginkan Engkau, saya perlu akan Engkau, saya yakin Engkau akan memberkati. Saya lihat kepada setiap orang yang saya akan memberkati. Bapa, orang ini memerlukan Engkau, memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan memberkatinya supaya dia memberkati orang lain. Ya Tuhan, inilah pengajaran Yesus dari Nazaret. Dia datang, diberkati, dibaptis dengan Roh Kudus di Sungai Yordan, memulai pelayanannya, membentuk para murid, memerintahkan mereka pergi memuridkan dan orang lain agar pekerjaan Tuhan terus berlanjut. Bapa, sekarang dalam nama Yesus saya memberkati semuanya untuk kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Anda katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Mari kita lihat suatu hal yang indah. Kitab Roma pasal 8 ayat 1, ayat yang kita sudah pelajari. Dalam ayat pertama, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, yang tidak berjalan menurut daging tetapi menurut roh. Dalam ayat 2, roh yang berhidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu yang saya mau sampai pada ayat 3, dan saya mau kita studi. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa dalam daging. Kita kembali ke awal, sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Ketika kita tidak berdaya karena daging, kita dikuasai daging, bukan dosa. Daging bagian alam, kita terputus hubungan dari Tuhan, janji itu tidak mungkin ditepati. Kita menjadi orang religius saja. Kebanyakan orang Kristen berada dalam situasi ini. Mereka datang seperti kita di sini karena melihat kuasa Tuhan, dijangkau oleh sebuah firman, menerima berkat, melihat seorang yang menerima berkat, dan mulai berdoa dan melihat bahwa Tuhan benar-benar meneguhkan firman itu. Tapi mereka lupa mencari Tuhan lebih banyak lagi. Musuh berhasil mengeluarkan mereka dari rasa lapar akan Tuhan dan menjadi orang religius. Hanya menyanyikan lagu yang sama, berdoa, doa yang sama tanpa esensi kuasa. Jadi tidak mempunyai kemampuan. Itulah hukum Taurat. Hukum Taurat sempurna. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, tapi ia sedang tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Sekarang kita bebas untuk mencari Tuhan. Untuk apa? Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita.
yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Keadilan ini harus bekerja berkarya. Tuhan, apa yang Dia jadikan adalah untuk kita hari ini. Apa yang Dia katakan kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, para nabi, Yesus, para rasul adalah milik kita. Kita dapat hari ini mencapai musuh kita. Ini tahap awal. Saya harus mencapai. Kapan saya tahu saya mencapai? Ketika kita merasakan firman, musuh ada di tangan saya hari ini, saya akan menghancurkannya, mengakhiri kekuatannya untuk menyerang saya, membuat saya menderita. Dan Anda dibebaskan. Sampai waktu itu musuh masih tetap bisa menjamah Anda. Tapi kalau bukan hari ini pelepasan saya, Alkitab mengatakan kalau Anda berdedikasi mencari Tuhan, Tuhan dapat memberkati Anda dan akan memberkati dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Kita kembali kepada ayat 4. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, harus digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Tapi saya berjalan menurut kedagingan. Tapi sekarang Anda sudah berjalan menurut roh, mulai berpikir sebagaimana Tuhan berpikir, sebagaimana Dia menyatakan. Anda berhenti berjalan menurut daging dan berjalan menurut roh sekarang. Lanjutkan. Harus berusaha karena tubuh lemah. Sewaktu-waktu tidak mau mengucapkan firman Tuhan, tidak mau mencari Tuhan lagi. Kita punya waktu untuk nonton televisi, berita, nonton film, tapi tidak waktu untuk ada dalam hadirat Tuhan, berdoa, mencari. Dan ketika kita melakukan itu, kita diberkati dan kita akan diberkati hari ini. Saudara, dalam kebaktian sebelumnya, saya mulai mengajarkan kitab Raja-Raja pasal 16. Akhirnya, ketika Ahab, putra Omri, mulai menjadi Raja Israel. Israel, waktu itu dibagi dua kerajaan. Saya selalu mengatakan untuk orang mengerti, bagian tetap setia terhadap keluarga Daud adalah Yehuda dan Benyamin, dua suku. 10 suku memberontak dan membentuk kerajaan yang hanya ada raja yang jahat. Tidak ada raja yang dapat dikatakan baik. Tetapi kemudian dikatakan bahwa Ahab mulai memerintah di tempat ayahnya yang jahat. Ketika saya lahir, katakan keluarga saya, keluarga yang buruk. Saya dilahirkan untuk membawa perbedaan, jadi saya harus membuat perbedaan. Hal yang sama dengan Anda. Raja-raja sebelumnya jahat. Dia bisa sebenarnya menjadi raja yang baik, tapi memilih kesalahan. Dan dia langsung membuat janji menjadi kenyataan ketika ketika Yosua menghancurkan kota Yeriko, dia mengutuk. Demi Tuhan dia bicara, orang yang membangun kembali Yeriko, ketika meletakkan batu pertama putranya akan meninggal, anaknya yang sulung. Dan ketika dia selesai meletakkan pintu, anak bungsu akan meninggal. Dan itu terjadi ada dalam pasal 16, 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Karena 33 mengatakan bahwa Ahab melakukan sihir. Pada zamannya itu Hiel, orang Betel, membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram, anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayar nyawa Segub, anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Ketika Tuhan bicara sebuah firman, menggunakan pengkhotbah, Anda harus menerima. Apakah firman itu suatu penghukuman? Anda harus sadar, Anda tidak boleh melakukan itu, kan hal itu yang dilarang akan terjadi dan akan terjadi hukuman. Kalau ada sebuah pesan berkat, Anda mengambil firman berkat itu, menghayati, mengklaim, karena ketika Tuhan menyatakan sesuatu, Dia sudah menaruh dalam tangan Anda, ini Anda harus lakukan. Dan apa yang terjadi? Ahab mulai bertingkah laku seperti orang yang tidak menghormati Tuhan Allah. Dan setiap hari hal menjadi semakin buruk. Pasal 17 kita sudah tahu, tapi saya ingin mengambil perhatian Anda. Pasal 17 ayat 1, lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Dan makan waktu lama,
bukan hari ini dan terjadi besok. Berjalan dengan normal, penulis menyimpulkan sehingga kita bisa mengerti. Ahab menyerahkan dirinya kepada iblis, seperti ayahnya, seperti juga pendahulunya, dan Tuhan berikan kesempatan kepadanya. Tidak ada nabi yang terkenal waktu itu. Elia bukan seorang nabi, dia adalah salah satu penduduk Gilead. Alkitab mengatakan bahwa kita bisa melihat disitulah mulai pelayanan nabi. Dia adalah orang yang mencari Tuhan, memiliki pengalaman dengan Tuhan. Tuhan tidak akan membawa Anda tanpa pengalaman, tanpa struktur kerohanian, menjadikan Anda seorang yang berkuasa di dunia bisnis, keuangan, atau pelayanan. Tidak mungkin. Anda harus mulai dari kecil mencari Tuhan. Dia akan menguji Anda, akan meminta Anda menggunakan Anda, memberikan pengalaman, menyelesaikan masalah yang muncul. Karena terkadang orang yang memiliki pengalaman itu hal kecil, tapi bagi orang yang tidak berpengalaman itu satu gunung tak terlewati. Tuhan, saya punya masalah ini, apa yang saya harus lakukan? Ke arah mana saya harus pergi? Firman akan tiba. Tuhan akan persiapkan Anda supaya suatu hari Anda mengambil sikap posisi Anda di dunia rohani, di dunia keuangan, bisnis, dan sebagainya. Orang tersebut harus selalu sadar bahwa dia perlu dibangun oleh Tuhan. Dan Tuhan kemudian akan mulai menghormati Anda. Elias waktu itu mencari Tuhan, melayani Tuhan. Dan Tuhan memberikan berbagai misi yang kecil dan tantangan. Anda akan bicara dengan raja negara tersebut. Dan orang-orang ketika menjadi petinggi berubah. Tidak lagi menjadi sahabat kita yang dahulu. Semua berubah dalam hidup. Orang selesai pendidikan tinggi sudah merasa diri lebih baik dari yang lain. Dia mulai kaya, makmur, merasa sombong, berkuasa, dan begitu. Maka Elia sudah siap, dia sampai di sana dan marah terhadap Ahab. Apakah ini harus dibuat Ahab? Mengapa Anda mendukung sihir dan perdukunan? Pertama, Ahab adalah keturunan Yakub, Israel, yang menikah, dan kitab suci waktu itu melarang, dan dia tahu menikah dengan seorang yang bukan dari Israel. Dia menjemput putri Etbaal, Raja Sidon. Dan ketika dia menikahinya, dia waktu itu bahagia, mengatakan bahwa itu tahap, dikatakan bahwa tahap terbaik hidup kita adalah pernikahan, kita penuh impian, sukacita, dan Ahab sangat senang dengan istrinya, tetapi dia tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Dan bukan hal yang mudah ini, tentu dia tahu bahwa Yahweh adalah Tuhan, kata dalam bahasa Ibrani, tapi dia memiliki Tuhan yang lain, yaitu Baal. Baal juga berarti Tuhan, tapi Yehova adalah Allah yang kudus, dan Baal, dewa, pergaulan bebas. Hal yang sangat memijikkan sehingga kuil Baal berbentuk seperti organ laki-laki, dan istrinya menyukai Azeret, tian berhala, yang merupakan organ wanita di kuil yang mendukung 450 nabi, dan Elia menghadapi semua mereka setelah itu. Elia menegur Ahab. Ahab pasti waktu itu tertawa, orang ini gila, apa yang dia pikir berani memarahiku, raja yang berkuasa penuh dalam bangsa ini, yang melakukan apa saja yang kuinginkan. Dan Elia bertatap muka dengan dia salah satu warga, misi berat bagi dia, dan dia berkata, karena kamu tidak ingin mendengar, baik embun maupun hujan tidak akan ada di tanah ini kecuali menurut kata-kataku. Orang ini gila. Anda membiarkan orang ini masuk kehadiran saya, di mana seorang bisa memerintah terhadap alam. Dan Elia meninggalkan kehadirannya dan tinggal di sekitarnya, menunggu arahan Tuhan selanjutnya. Ketika Anda melakukan pekerjaan yang Tuhan perintahkan, jangan katakan, itu tidak ada gunanya, orang itu mau mendengarnya, saya menyewakan waktu. Kalau Anda melakukan hal yang benar, tetap teguh dan tunggu Tuhan bicara. Sebulan berlalu, hujan tidak turun. Kadang ada kemarau, berlangsung 3-6 bulan, kadang lebih lagi, kadang lebih ada musim kemarau. Tidak, tapi manusia itu bicara dan dikatakan di sini, saya meminta perhatian Anda, ayat 2, ini waktu yang lama tidak terjadi begitu saja.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Jadi, perintah pertama, Tuhan sedang melindungi Elia yang harus tunduk. Tuhan, saya sudah menghadapi Baal 2 kali, saya siap mati bersamamu. Tapi Tuhan tidak ingin dia mati, Tuhan mau dia menjadi pemenang. Saudara, Tuhan tidak mau Anda mati. Meskipun Anda telah lakukan dosa terburuk, Tuhan ingin mengampuni Anda, memberikan Anda kesempatan untuk bangkit. Dan jika Anda tidak melakukan dosa, tapi dipakai dalam pekerjaan Tuhan, tetap teguh. Firman Tuhan akan datang kepada Anda lagi. Kalau datang pertama kali dan membuat Anda pergi ke hadapan seorang jahat seperti Ahab dan sampai di sana memarahinya, Tuhan akan arahkan dengan cara yang lain. Apa arahannya? Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Tidak, apakah aku akan pernah bersembunyi? Sahabat, lakukan apa yang Tuhan katakan. Tuhan memiliki strategi, mau menjaga, memelihara, membantu Anda. Tentu, kalau Tuhan mau, Anda bisa tinggal di rumah di depan Ahab, dan Ahab tidak akan mengenali Anda dan tidak akan mengenali Anda. Ketika Tuhan membunuh Musa, mengambil rohnya, menguburkannya di daerah Gunung Nebo, iblis datang ke malaikat tertinggi, Michael, dan mulai berdebat dengan Michael karena Tuhan berkata, dan iblis tahu bahwa dia tidak berbohong, bahwa dia menemukan tubuh musuh di sana, dan setan mencari milimeter demi milimeter tanah dan tidak menemukan tubuh musuh. Barangkali menemukan tubuh keledai, burung, tapi tidak menemukan tubuh musuh, dan mulai berdebat dengan malaikat agung. Bagaimana ceritanya? Saudara, dalam sepersekian milimeter Tuhan dapat menyembunyikan kota yang lebih besar dari Jakarta. Dia adalah Tuhan, dia sempurna. Tapi dia tidak akan mengungkapkan rencananya kecuali dia berminat menyatakan kepada seseorang itu kepentingannya. Tidak bisa saya sembarangan orang meminta penyataannya, katakan ini bagi, kalau dia mau dia akan bicara. Saya harus menjadi hamba, mengerti rencananya. Dan Elia menurut menaati, dia pergi ke timur, ke sungai Kerit, menyiapkan tempatnya, dan di sana dia tinggal lama sekali. Tuhan berkati, engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Ambil perkataan di sana. Kalau keluar dari sana selesai. Dia harus tinggal di sana karena di sanalah Tuhan memberikan baginya, tempat baginya. Selama Tuhan tidak mengucapkan firman yang lain, tetap berada dalam firman yang Anda dengar, yang membuat Anda bangkit, Anda memahami. Tunggu sebentar, Pak Pendeta. Anda tahu bahwa anak saya sangat kecil. Saya berusia 6 tahun waktu saya bertobat. Saya mencari Tuhan, saya pergi sekolah minggu, saya keluar. Saya harap anak-anak tidak membuat hal ini. Anak-anak semua di sini, mereka menaruh tangan di pundak dan buat permainan seperti kereta api. Saya waktu itu ke sekolah minggu mencari Tuhan. Saya ingat seorang guru, tiap minggu dia angkat kacamatanya, dia tanya, Romildo, ya Pak, apa yang Anda sedang buat di sini? Saya sedang nonton pelajaran orang dewasa mempelajari Alkitab. Ada waktu itu majalah sekolah minggu untuk orang dewasa. Dia katakan, berapa usiamu? 6, 7. Setiap minggu Anda tidak boleh tinggal di sini, Anda harus turun tinggal bersama anak-anak. Saya akan pulang kalau begitu. Ya, saya harus jawab. Ya, bukan mau bertengkar, tapi saya mau mendengar firman. Saudaraku, kalau firman belum datang, Anda harus terus mencari karena Tuhan akan bicara lebih banyak dengan Anda. Anda berada dalam pertempuran mengejar musuh. Berapa lama waktu Anda akan mencapai musuh? Tidak tahu, mungkin dalam 1 detik, mungkin akan makan waktu lebih lama. Tuhan, tolong saya perlu menjangkau musuh. Dia sedang berusaha membunuh saya, menaruh diabetes, kanker, memecah belah keluargaku. Tuhan, saya harus menjadi orang yang tercerahkan sebagaimana wanita Sirofenisio yang saya bicara, yang saya khotbahkan. Dia datang,
Yesus tidak mau. Lukas mengatakan dia tidak ingin ada yang tahu, tetapi Roh Kudus selalu menunjukkan seseorang. Dan seorang bicara kepadanya, dia datang dan mulai berteriak. Dan Yesus berkata, ayo murid kita pergi. Dan dia di belakang berteriak. Yesus tidak menjawabnya. Apakah buruk? Tidak. Yesus mau memberikan pelajaran, kasusnya sangat serius. Kemudian murid-murid tiba, Tuhan, tidak ada susahnya. Suruh wanita gila ini pergi dan kita akan damai. Dan Yesus berkata, saya tidak dipanggil, saya tidak diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel. Kita bisa memahami dia tersesat, dia seorang asing yang masuk ke Yudaisme, tetapi ketika dia dipermalukan dalam persiapan yang Tuhan lakukan dan Tuhan mempersiapkan seorang dan dia menyimpang. Dia bilang, apakah saya anjing? Saya tidak mau tahu urusan soal Yehova. Dan hal semakin memburuk, anaknya kerasukan, dia mencari segalanya, tidak mungkin. Dia mendengar bahwa Yesus berada, dia pergi sambil berteriak. Ketika dia melihat Yesus, dia katakan, aku hanya dikirim ke domba yang hilang dari bangsa Israel. Dia sujud dan menyembah dan dia katakan, tolonglah saya. Tapi masih kurang satu hal. Dia memberontak terhadap firman Tuhan. Jika Anda memberontak terhadap perintah Tuhan, Anda tersesat. Tuhan, dia tidak omong kosong. Kalau dia katakan sesuatu salah, tubuh adalah milik saya melakukan apa yang saya ingat. Tidak, tubuh adalah bait Roh Kudus. Saya adalah miliknya, sumber daya adalah miliknya, dan seterusnya. Jangan melawan apa yang Tuhan sedang lakukan. Orang yang terpuruk, Tuhan mulai memberkati, dia mulai memberi persepuluhan, pintu besar terbuka, dan setelah itu dia katakan, saya tidak akan memberikan persepuluhan terlalu banyak. Anda sedang mencuri dari Tuhan, Anda memberontak terhadap Tuhan, dan kadang Anda omong hal yang sembarangan yang melukai manusia, apalagi Tuhan yang adalah kasih. Kemudian Tuhan Yesus berpaling kepadanya. Pertama kali Yesus bicara dengan ibu itu. Ibu, saya tidak akan mengambil roti anak-anak dan melemparnya ke anak-anak anjing. Dan ketika dia mengatakan itu, dia mengerti, dia mengatakan, ya Tuhan, Engkau benar. Lalu dia kembali. Tuhan ingin Anda kembali. Anda berjalan baik dengan Tuhan. Jalannya begini, kembali ke sini. Bertobatlah. Kembalilah, bertobatlah dari dosa-dosa. Apa yang membuat Anda tersesat, akui. Pada saat dia mengatakan, ya Tuhan, dan dia mengatakan, anak anjing berhak makan rempah-rempah, anak-anak, Anda dapat menganggap saya demikian. Saya tahu Engkau sedang mempersiapkan saya. Dan Yesus mengatakan, hebat imanmu telah bertumbuh. Jika Tuhan belum menjawab Anda, iman Anda masih kecil. Kalau dia langsung menjawab, Anda tidak akan memiliki iman sempurna, karena Anda akan sombong dalam kehidupan rohani. Kapan saja kita bicara dengan Tuhan, Tuhan menjawab, semuanya akan baik-baik saja, saya bisa berdosa. Habis itu tinggal saya nangis dan minta ampun, tapi tidak dengan hati. Tidak. Dengan Tuhan itu serius. Pintunya sempit, jalannya sempit. Anda harus melewati, meninggalkan semua daging untuk sampai di sisi lain. Sehingga Anda menjadi orang yang bersih, bebas, yang bisa diterangi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Izinkan saya berdoa sekarang. Bapa, kami membutuhkan firman lain dari Tuhan. Sungai Kerit, ya Tuhan, suatu hari nanti akan kering, tapi kami ada di dalamnya. Suatu hari burung tidak akan datang lagi untuk membakan roti dan daging. Kami sedang menunggu untuk makanan yang diberikan Tuhan kepada kami, Bapa. Kami di sini, Tuhan, mohon pertolongan sambil membuka hati. Tunjukkan di mana kami salah, Bapa. Kami tidak ingin tertipu dalam iman. Pintu lebar itu bukan milik kami. Tuhan, jalannya luas, itulah yang kami tolak. Bapa, kami ingin melewati pintu yang sempit, jalan sempit menuju kehidupan yang menuntun kepadamu dan menolong kami dalam persiapan itu untuk menjadi benar di hadapan Tuhan. Untuk Bapa, saya berdoa untuk semua orang yang datang ke sini hari ini, orang-orang yang datang untuk menerima pembebasan, berkat. Saya akan tetap berdoa untuk mereka dalam nama Yesus, dan amin. Mari kita lihat kisah hidup nyata.
Sejak saya lahir, saya telah dikutuk sewaktu di rahim ibu saya. Kutukan ini telah berjalan selama bertahun-tahun, seperti selangkah maju, dua mundur. Kami tinggal dalam sebuah kamar kecil. Saya membuka bar makanan ringan di Kanoas dan itu juga berfungsi pada malam hari. Saya bangkrut, saya punya gerobak hotdog, saya laku keras, saya jual lebih dari 200 sehari dan saya tidak melihat warna uangnya. Saya tidur di jalan sambil duduk di depan gerobak hotdog, kemudian malam sendirian, saya tidak punya uang untuk pulang. Kemudian finansial saya hanya kebangkrutan saja. Olina juga menderita cedera lutut selama 20 tahun. Membengkak, sakit, pekerjaan yang berat, bagaimana dia akan melakukannya? Saya berangkat dan sakit, kembali juga sakit. Saya berhenti dan ingin bangun karena kram. Saya berasal dari denominasi yang lain, saya haus akan firman Tuhan. Pada tanggal 5 Desember 2010, saya masuk untuk pertama kalinya di gereja ini. Ketika dia berbangun dengan gereja, segalanya mulai membaik dalam hidupnya. Kemudian dia mulai bekerja dengan makanan ringan asin. Sebelumnya dapur ini berbentuk bilik. Di musim panas, saya hampir mati terbakar karena panas. Oven sampai 200 derajat akan dapat memanggang barang. Di awal tahun 2011, saya ingin menjadi sponsor, tidak ada apa di saku saya. Tapi saya ingin membantu. Saya mulai dengan sedikit, saya kemudian lebih baik, dibebaskan dari kutukan. Di gereja ini saya mendapatkan karena firman. Pada tahun 2016, saya sudah mulai punya uang untuk membeli bahan. Saya buat dapur yang lebih besar, saya buat dapur yang lebih layak untuk saya kerjakan. Saya telepon tukang, ukurannya 2 kali lipat. Saya memiliki oven industri, di mana saya memanggang kue-kue dan kemudian pengaduk. Kemudian saya membeli barang baru, meja, lemari es, dan kemudian sekarang saya sebelumnya tidak punya, tapi sekarang saya punya. Saya dapat menjual semuanya di kota. Hari ini saya bisa melihat warna uangnya. Dia bahkan berhasil memperbaiki seluruh rumah. Tuhan yang memulai pekerjaan baik setia untuk menyelesaikannya. Pada tanggal 29 Januari 2018, sahabat kita ini dikunjungi oleh kuasa Tuhan di ibadah Pak Pendeta di Porto Alegre. Saya telah bekerja selama 20 tahun. Pekerjaan saya sangat banyak dan saya sendirian, lutut saya nyeri. Saya berjalan, tidak menghalangi untuk berjalan, tapi sakit sekali. Setelah hari ini saya melakukannya, lihat seperti ini. Tidak bisa buat sebelumnya, dan kakinya sekarang? Puji Tuhan. Seperti ini, lihat. Lihat. Betapa indah. Pergilah hai anak Tuhan. Oh Yesus, Engkau sungguh luar biasa. Sejak pertemuan itu sampai sekarang, saya tidak merasakan apa-apa lagi. Saya tidak merasakan sakit, bekerja menjadi lebih baik, lebih cepat. Dia tidak memiliki luka sedikit pun di kaki. Tuhan menyembuhkan sepenuhnya. Hari ini saya mencoba untuk tetap memakai rok karena saya ingin menunjukkan kepada Anda lutut bengkak dan hari tidak lagi bengkak. Hari ini dia bisa meletakkan tangannya di atas kakinya. Saya terus menjadi sponsor pelayanan, saya memberi perpuluhan, persembahan. Saya masih punya tujuan dengan Tuhan, yaitu penjualan pertama setiap hari adalah ke rumah Tuhan. Hari ini saya orang yang berbahagia. Hari ini orang yang sadar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Sahabat, mari kita mengingat kembali bahwa makan waktu 8 tahun untuk dia benar-benar dibebaskan. Jadi mulai 2010 di gereja kami. Kenapa lama sekali saya tidak tahu. Dia harus mendengarkan firman Tuhan yang lain. Berjalan di belakang Yesus sampai Yesus berdoa. Mungkin dan Yesus tidak memberikan perhatian sampai dia siap. Tuhan mempersiapkannya, tidak memberikan perhatian. Setelah itu bicara dekat dengannya untuk dia mendengar. Saya tidak dikirim hanya kepada domba yang hilang dari bangsa Israel. Waktu itu kita tahu dia menyimpang, dia membereskan hidupnya, dia sujud menangis tapi belum siap. Orang berpikir saya sudah siap. Tidak. Biarkan menangis. Kadang-kadang perlu menangis lebih lama. Dan ketika dia benar-benar memahami, Yesus mengatakan apa yang awalnya dia tolak. Tidak baik mengambil roti anak-anak dan melemparnya ke anak-anak anjing. Tidak mungkin. Ada. Di situ kesalahan. Di mana kesalahannya?
Biarkan Tuhan membuat pekerjaan karyanya. Tuhan akan melakukan dalam nama Yesus. Izinkan saya berdoa dengan Anda. Pertama, saya berdoa mereka yang ada di rumah. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita ambil bagian dalam nama Yesus dan saudaraku. Perbuatlah apa yang Tuhan sedang katakan. Anda sampai di sini untuk menjadi penang. Tunduk kepala dan tutup mata. Bapa, saya ingin agar Engkau membantu orang ini memahami rencanamu. Karena rencanamu luar biasa dan membawa keberhasilan. Saya menengking kejahatan dalam kehidupan orang yang ada di rumah sakit dimanapun di dunia. Saya katakan kejahatan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus.